Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Muhtadi Robi akan menyampaikan review artikel jurnal berjudul The Bugis Makassar Diaspora karya Leonardo Y. Andaya yang diterbitkan oleh Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society volume 68 nomor 1 tahun 1995 halaman 119 sampai 138. Artikel ini ditulis oleh Leonardo Y. Andaya, seorang sejarawan terkemuka dalam kajian sejarah Asia Tenggara, khususnya sejarah Sulawesi Selatan. Artikel ini terbit pada tahun 1995 di jurnal ilmiah bereputasi yaitu Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Artikel ini membahas fenomena diaspora besar-besaran masyarakat Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan sejak abad 17 hingga ke-18. Latar belakangnya berawal dari kekalahan kerajaan Goa Talo dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669 melawan VOC dengan sekutunya, termasuk Arum Palaka dari Bone. Kekalahan ini memicu eksodus besar-besaran orang Makassar dan Bugis ke berbagai wilayah Asia Tenggara. Tujuan penelitian artikel ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan diaspora, jalur imigrasi, serta perbedaan antara diaspora Bugis yang berhasil dan diaspora Makassar yang gagal. Metode utama yang digunakan adalah kajian sejarah dengan mengandalkan sumber kolonial Belanda, catatan Inggris, serta dokumen Melayu seperti Tuhfat al-Nafis. Isi pokoknya adalah menjelaskan dua jalur utama diaspora. Satu, diaspora Makassar, banyak menuju Jawa, Sumatera, Banten hingga Palembang. Namun karena para pemimpin Makassar berasal dari keluarga bangsawan tinggi, mereka sulit beradaptasi dengan penguasa lokal, sehingga akhirnya gagal bertahan. Yang kedua, diaspora Bugis, terutama ke dunia Melayu seperti Johor, Riau, Selangor, hingga Sumatera Barat. Bugis lebih fleksibel dalam menerima kekuasaan lokal, menjalin perkawinan politik, dan membentuk pemerintahan diaspora yang kokoh. Andaya menegaskan bahwa keberhasilan Bugis tidak hanya karena kondisi politik setempat yang lebih lemah, tetapi juga karena strategi mereka dalam membangun jaringan keluarga, sumpah setia, serta sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dalam analisis saya, artikel ini memiliki kekuatan serta kelemahan. Kekuatan artikel ini, metodologi yang digunakan sangat kaya, memadukan sumber kolonial, tradisi lokal, dan catatan Melayu, sehingga membuat analisisnya komprehensif. Artikel ini berkontribusi besar pada kajian diaspora Asia Tenggara, karena menjelaskan bukan hanya perpindahan orang, tetapi juga transformasi identitas dan politik. Penulis mampu membandingkan dua kelompok berbeda, Bugis dan Makassar, sehingga kita bisa melihat kontras antara diaspora yang sukses dan yang gagal. Kemudian kelemahan pada artikel ini, karena sangat bergantung pada sumber kolonial, narasi masih berperspektif Belanda maupun Inggris. Artikel ini lebih banyak menyoroti elit politik dan bangsawan, sementara pengalaman masyarakat biasa dalam diaspora kurang tergambarkan. Tidak banyak visualisasi data seperti peta jalur migrasi, sehingga pembaca awam mungkin kesulitan mengikuti pergerakan diaspora secara geografis. Artikel ini sangat relevan untuk kajian sejarah Asia Tenggara, khususnya sejarah migrasi, kolonialisme, dan identitas budaya. Konsep diaspora yang dibahas Andaya sejalan dengan teori migrasi global, di mana keberhasilan suatu kelompok di perantauan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal, tetapi juga oleh kondisi politik, sosial, dan ekonomi setempat. Bagi studi sejarah lokal Indonesia, artikel ini membantu memahami mengapa Bugis menjadi komunitas kuat di Malaysia, Singapura, dan Sumatera, sedangkan Makassar tidak. Selain itu, artikel ini juga menekankan pentingnya nilai budaya seperti siri dan jaringan keluarga dalam membentuk identitas diaspora. Sebagai penutup, menurut saya, artikel ini layak dijadikan referensi. Alasannya karena artikel ini mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara migrasi, politik, dan budaya, walaupun ada kekurangan dari sisi bias sumbernya.
tetapi kontribusinya dalam memahami dinamika Bugis Makassar di rantau cukup besar. Demikianlah review saya terhadap artikel The Bugis Makassar Diaspora karya Leonard Y. Andaya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk lebih memahami dinamika migrasi masyarakat Sulawesi Selatan di Asia Tenggara. Cukup sekian, terima kasih.